Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Grandmaster pantatku, Yue Qinghong menginjak bahu budak serigala dan mencibir. Budak serigala melangkah lebar saat ia bergegas menuju Qin Mu dan meraih pisau ajaibnya dengan kedua tangannya, mengayunkannya ke atas dan ke bawah. Sementara itu, tubuh Yue Qinghong bergetar dan puluhan pedang beterbangan keluar dari kotak pedang di punggungnya, bertemu langsung di jalan sempit, yang lebih berani akan menang. Di jalan sempit ini, kombinasi budak serigala dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Adik muda Qin, sekarang setelah kelemahanmu terungkap, sebaiknya kau kembali ke reruntuhan besar. Dengan satu ke atas dan satu ke bawah, dua pisau ajaib milik budak serigala bagaikan badai hitam yang datang langsung ke arahnya. Sementara itu, 31 pedang di belakang Yue Qinghong mengarahkan ujungnya ke arah Qin Mu. Di paling depan ada satu pedang yang diikuti oleh dua pedang, lalu 4, 8 dan 16, yang membentuk-bentuk pedang bor yang besar. Saat semua pedang mulai berputar, mereka menusuk ke arah Qin Mu. Kakak senior Yue, kau telah mengembangkan ilmu pedangmu dengan sangat baik. Qin Mu berseru kagum dan tersenyum, namun, aku sudah mengolah pemurnian Qi menjadi benang, jadi kau bukan tandinganku. Memurnikan Qi menjadi benang. Yue Qinghong menjadi marah, apakah kamu mencoba menghinaku? Qin Mu menunjuknya dan benang-benang Qi vital di ujung jarinya meledak. Ratusan benang Qi vital berbentuk pedang tajam yang kepala dan ekornya disatukan. Bentuknya mirip dengan bentuk pedang bor tetapi jauh lebih tebal. Pilar pedang setebal kuali air. Dengan bagian depan berupa ujung pedang, bagian belakangnya semakin tebal saat menusuk budak serigala. Pisau-pisau ajaib di tangan budak serigala bagaikan kilat hitam yang saling bersilangan, berbenturan dengan wujud pedang bor milik Qin Mu. Dalam sekejap, percikan api beterbangan ke segala arah di dalam gang. Meskipun budak serigala memiliki kekuatan yang luar biasa, lengannya menjadi mati rasa karena getaran, menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan pisau-pisau ajaibnya dan bajunya robek. Yue Qinghong terkejut dan menggunakan jurus pedang bor untuk menusuk bahu Qin Mu. Dia membantu Qin Mu menyelamatkan budak serigala, menyelesaikan kesulitannya. Qin Mu tertawa pelan dan ujung jarinya dengan lembut menjentikkan ke atas, mengubahnya menjadi bentuk pedang jentik. Bentuk pedang bor yang menusuk ke arah budak serigala tiba-tiba berubah dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah dari bentuk pedang bor menjadi bentuk pedang spiral. Namun, apa yang dia lakukan masih merupakan bentuk pedang jentik. Kedua jurus pedang itu sebenarnya telah dipadukan dengan sempurna olehnya tanpa ada sedikit pun halangan. Benang-benang Qi vitalnya yang tak terhitung jumlahnya melingkari wujud pedang bor Yue Qinghong dan suara berdenting yang tak henti-hentinya dapat terdengar. Wujud pedang bor yang dibangun oleh pedang-pedang terbang itu langsung hancur. Dalam sepersekian detik, ke-31 pedang itu tertusuk oleh benang-benang Qi vital yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi saringan-saringan pecah yang penuh dengan lubang-lubang kecil. Yue Qinghong berteriak dan budak serigala yang berada di bawah kakinya segera membuang kedua pisaunya, melompat untuk menendang Qin Mu. Qin Mu menendang balik dan gemuruh keras terdengar saat tubuh besar budak serigala itu terpental mundur. Sementara itu, Yue Qinghong yang berada di punggung budak serigala mengambil kesempatan untuk melompat dan menusuk bahu Qin Mu sambil menggunakan jarinya sebagai pedang. Energi vital keluar dari jarinya dan berubah menjadi energi pedang yang hendak menusuk bahu Qin Mu. Tiba-tiba terdengar suara iblis, Samoye. Pikiran Yue Qinghong terguncang dan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Kemudian, dia mendengar alunan musik yang membuatnya melepaskan Qi pedangnya dan mulai menari di depan Qin Mu sambil tertawa. Kultivasi Yue Qinghong masih kuat, yang membuatnya segera sadar kembali. Dia segera menguatkan pikirannya. Dia kemudian bergerak mundur dan merasakan kehangatan di punggungnya. Dia berpikir, sial, ledakan. Qin Mu telah bersandar pada punggungnya dan tiba-tiba mengerahkan tenaganya untuk bersandar ke belakang, menghantamnya ke dinding di samping. Di balik tembok itu terdapat kediaman Biksu Yunke dan ketika tembok itu tiba-tiba runtuh, aura di sekitar tubuh Biksu Yunke bersinar terang, menghantam Yue Qinghong yang ada di dalam tembok itu. Dia tertawa keras, kakak senior Yue, biar aku tunjukkan cara mengalahkannya. Yue Qinghong yang sedang terbang di udara, memperingatkan dengan marah, Biksu, kau tidak berguna. Kau hanya akan dipukuli. Aku tidak berguna. Biksu Yunke meledak dan gerakannya ganas dan sombong. Mereka seperti naga dan gajah yang berlari kencang dan menyerang Qin Mu, menyebabkan batu-batu yang hancur di bawah kakinya beterbangan ke segala arah sementara ubin batu kapur hancur berkeping-keping karena kekuatannya yang luar biasa. Kakak senior, jangan pernah bilang kalau biksu itu tidak baik lagi. Biksu itu baik. Suara ledakan yang tumpul dan mencengangkan terdengar dari keempat telapak tangan Qin Mu dan Yun Ke yang saling beradu.
Yunke tertawa dan berkata, orang yang bermarga Qin, kau tidak menyangka ini, kan? Aku telah mengolah keterampilan pedang Imperial Preceptor menjadi kekuatan telapak tanganku. Mudra 5 tingkat kekuatan perkasa milikku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan yang dapat menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang menghantamnya. Kekuatan itu sangat dahsyat dan menghancurkan ki vitalnya dengan mudah, mengalahkan mudra 5 tingkat kekuatan perkasa miliknya. Biksu Yunke mengerang pelan dan jatuh ke belakang. Ia kemudian mengeksekusi mudra penakluk setan gajah naga dan hanya mendengar gemuruh keras. Pakaian Yunke terbelah menjadi beberapa bagian dan berkibar ke atas seperti kupu-kupu putih yang menari di langit. Tubuhnya kini telanjang dan ia tidak memiliki sehelai benang pun yang dapat menutupi tubuhnya, apalagi celana pendek putihnya yang sudah compang kemping. Biksu Yunke melihat Qin Mu melancarkan pukulan lagi dan pukulan ini benar-benar menembus udara, menghasilkan suara gemuruh yang menggetarkan dunia. Ada percikan api yang menyertai pukulan itu, membuatnya tampak seperti kilat. Ketika pukulan itu bergemuruh, bola-bola kabut putih meledak di sekitar kepalan tangan dan menyebar ke segala arah. Omong kosong, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya saat ia menerima pukulan Qin Mu secara langsung. Seperti yang ia duga, celana pendek putih di bagian bawah tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi kupu-kupu yang berterbangan. Ia benar-benar telanjang sekarang. Biksu Yunke terlempar mundur karena kekuatan yang tak tertandingi ini, namun, kultivasi biksu ini masih kuat sehingga ia bisa membalikkan tubuhnya di udara dan menghadap ke dinding. Percikan, dia membenturkan wajahnya ke dinding, sehingga pantatnya terlihat. Untung saja punggungku tidak menghadap tembok, Yunke menghibur dirinya sendiri dan pingsan karena senang. Qin Mu mengibaskan pakaiannya dan menyingkirkan semua debu di tubuhnya. Pada saat ini, suara gemetar yang malu-malu terdengar di belakangnya, saudara Qin. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat Wei Yong berjalan dari belakang gang sambil gemetar. Dia membawa kotak pedang dan kakinya masih gemetar. Saudara Wei, ada apa? Qin Mu bingung. Wei Yong membuka kotak pedangnya dan berkata dengan suara terisak, kau telah melawan arus, jadi aku harus menegakkan keadilan atas nama langit dan bertukar pukulan denganmu. Untuk membuatmu tahu betapa luasnya langit dan bumi, kalimat ini terlalu kejam, aku tidak berani mengatakannya. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudara Wei, apakah kamu ingin bertukar pukulan denganku? Sudah biasa bagi saudara senior dan saudara junior untuk bertukar pukulan, apalagi mengatakan bahwa kita telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana dengan ini, kamu dan aku akan berhati-hati untuk tidak berlebihan. Baru pada saat itulah Wei Yong merasa tenang. Dengan pedang terbangnya yang berterbangan keluar dari tasnya, ia menenangkan diri dan berkata, saudara Qin, jangan pukul aku sekeras yang kau lakukan pada biksu itu. Pedangnya mulai berputar dan dia mengeksekusi teknik pedang spiral yang diajarkan oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sejak guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memberikan ceramah, ada banyak cendekiawan yang mempraktikkan 3 bentuk pedang dasar selama periode ini. Jelas bahwa Wei Yong juga memiliki beberapa pemahaman tentang hal itu. Para sarjana di Imperial College tidaklah bodoh dan mereka semua dapat memahami beberapa keajaibannya. Wei Yong mungkin sedikit gemuk tetapi pemahaman dan bakatnya tidak rendah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang 3 bentuk pedang. Dia memiliki dasar yang kuat dari pembelajaran mendalam yang diwariskan oleh keluarganya dan kemampuannya sendiri juga tidak lemah, tidak kalah dari Qin Yu. Qin Mu juga ingin melihat bagaimana kemampuannya, oleh karena itu, dia tidak menyerang tanpa ampun seperti yang dia lakukan pada Qin Yu dan malah menggunakan bentuk pedang spiral untuk beradu pedang dengannya. Kedua ilmu pedang mereka saling beradu dan mereka masing-masing mengalami transformasi sendiri saat mereka mengeksekusi teknik pedang rumit yang telah mereka pahami. Ketika para cendekiawan yang tidak jauh dari sana melihat ini, mereka tidak peduli dengan luka-luka di tubuh mereka karena semua tatapan mereka tertuju pada ilmu pedang mereka berdua. Keterampilan pedang Wei Yong sudah sangat luar biasa. Berasal dari keluarga Wei di makam sungai, ada seorang ahli hebat di keluarga Wei yang saat ini menjadi pejabat tinggi peringkat pertama, Adipati Wei. Adipati Wei adalah seorang ahli sekte dan memiliki pengabdian militer yang luar biasa. Ia pernah membasmi sebuah negara manusia dalam satu pertempuran, membasmi negeri sisa surga di perbatasan utara. Seluruh negeri sisa surga dibawa ke wilayah kedamaian abadi. Itulah sebabnya ia dilantik sebagai Adipati. Wei Yong tidak memiliki posisi tinggi di keluarga Wei, tetapi dia telah bekerja keras sejak dia masih muda. Ajaran keluarga Wei sangat mendalam dan kemampuannya dianggap luar biasa di antara generasi muda keluarga Wei. Sementara itu, bentuk pedang spiral yang sama, ada lebih banyak transformasi dalam keterampilan pedang Qin Mu.
Itu bukan hanya teknik pedang tetapi juga memiliki keajaiban keterampilan tinju yang tercampur di dalamnya. Ketika Qin Mu bertukar pukulan dengannya, itu lebih terlihat seperti seorang kakak laki-laki yang membimbing adik laki-lakinya, memberinya petunjuk untuk memahami kedalaman ilmu pedang. Ketika Wei Yong sudah cukup memahaminya, dia akan beralih ke jurus berikutnya. Tidak lama kemudian, mereka saling bertukar 3 jurus dan Wei Yong menghela napas lega. Kepercayaan dirinya tumbuh pesat dan dia tersenyum, "Saudara Qin, kamu bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Aku ingin melihat seberapa besar perbedaan di antara kita." Qin Mu tersenyum tipis dan tiba-tiba mengubah jurusnya. Saat ilmu pedangnya menusuk, dia menggunakan jurus Sun Xin Refining yang Soul in the Sky untuk menyerang Wei Yong dan membuatnya kehilangan akal sehatnya, menyebabkan dia harus segera menstabilkan pikirannya. Qin Mu membalikkan tangannya dan menggunakan mudra kebebasan iblis surgawi lainnya yang langsung menyebabkan Wei Yong kehilangan pertahanan jiwanya dan dijatuhkan oleh Qin Mu dengan satu pedang. Qin Mu menyebarkan ki vitalnya dan membantunya berdiri sambil tersenyum, "Saudara Wei, permisi." Wei Yong memanjat dan melihat sekeliling. Ia melihat bahwa separuh dari cendekiawan di kediaman cendekiawan telah kalah sementara separuh lainnya takut untuk maju. Ia tersenyum, "Dibandingkan dengan yang lain, keadaanku terbilang baik. Benar, aku pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa bahumu memiliki kelemahan. Bagaimana mungkin ketika mereka tahu kelemahanmu, mereka tetap tidak bisa menyakitimu? Mengetahui kelemahan saya adalah satu hal, sedangkan mampu mengatasinya adalah hal lain." Qin Mu berkata, "Jika itu adalah pertarungan di alam yang sama, hanya akan ada 2 atau 3 orang di seluruh Imperial College, termasuk direktorat, yang dapat menemukan kesempatan untuk menyerang kelemahanku." Wei Yong terdiam. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa kediaman sarjana kembali hancur total. Beberapa pekerja serabutan itu menatapnya dengan penuh kebencian. Dia segera meminta maaf kepada beberapa pekerja serabutan itu dan berkata, "Saudara Wei, saya masih harus pergi ke lantai catatan surgawi. Saudara-saudara senior dan saudari-saudari senior, saya tidak bisa terus menemani kalian semua, selamat tinggal." Setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar. Tak seorang pun di kediaman cendekiawan yang berani menghalanginya sekarang. Yue Qinghong berdiri dari reruntuhan dan menatap Qin Mu yang berjalan keluar dari kediaman sarjana sambil mendesah pelan, "Dia adalah kakak laki-laki dari kediaman sarjana kita." Menabrak, tiba-tiba sebuah dinding runtuh dan debu memenuhi udara. Di antara awan debu, Biksu Yunke segera bergegas pergi dengan satu tangan menutupi bagian depan tubuhnya dan tangan lainnya menutupi pantatnya. Dia berlari kembali ke halamannya dan bergegas ke ruang tengah sebelum membanting pintu hingga tertutup. Banyak cendekiawan ingin tertawa tetapi mereka tidak berani. Setelah beberapa saat, suara Biksu Yunke terdengar, Saudara-saudara senior di luar, biksu malang itu tidak punya pakaian tersisa di sini. Satu-satunya set pakaian diambil oleh rubah dan dia tidak mau mengembalikannya kepadaku. Apakah ada yang punya pakaian cadangan untuk diberikan kepada biksu malang itu? Aku akan meneteskan air mata rasa terima kasih." Wei Yong tersenyum, "Kakak senior Yun, tolong tunggu sebentar. Aku punya beberapa set pakaian cadangan, tetapi agak kebesaran." Yunke menjawab, "Tidak masalah, pakaian seorang biksu juga hanya sekadar harta duniawi." Kanselir Basan keluar dari kamar Wei Yong dan menghitung dalam hati, Chen Wanyun termasuk salah satunya, saudara muda Qin termasuk salah satunya, selain itu, Qin Yu dari keluarga Qin dan si gendut kecil juga tidak buruk. Yue Qinghong dan Yunke juga ahli dalam bidang mereka masing-masing. Dengan cara ini, akan ada 6 orang yang dipilih untuk menjadi akademisi kekaisaran. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Namun, selain dari kediaman cendekiawan, ada juga cendekiawan dari alam 5 elemen di taman kerajaan. Saya tidak bisa memihak satu dan mendiskriminasi yang lain, jadi saya harus memilih beberapa cendekiawan dari taman kerajaan juga, agar kaisar tidak mencari masalah dengan saya. Orang-orang yang dipilihnya untuk diajar adalah semua cendekiawan yang telah mencapai alam 6 arah. Jika mereka telah mencapai alam 6 arah, mereka akan menjadi praktisi seni ilahi dan jalan mereka pada dasarnya sudah ditetapkan, dengan begitu dia tidak akan dapat mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka lagi. Kanselir Basan keluar dari kediaman cendekiawan dan datang ke taman kerajaan di sampingnya. Ada banyak pangeran, putri, dan bangsawan, dengan yang baik dan yang jahat berbaur bersama. Namun, mereka semua memiliki faksi yang rumit. Para pangeran dan putri kerajaan adalah anak-anak kaisar, sedangkan para pangeran dan putri adalah anak-anak raja. Selain para pangeran dan putri yang memperebutkan posisi raja, ada juga perebutan kekuasaan antara para pangeran dan putri kerajaan, yang benar-benar membuat pusing.
Inilah yang paling membuat Kanselir Basan jengkel, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia akan menyinggung keluarga kekaisaran, yang pasti akan menimbulkan masalah baginya. Mengapa tidak menanyakan pendapat pangeran kedua? Dia membuat keputusan dan pergi untuk bertanya kepada pangeran kedua. Ling Yusu terkejut dan gembira. Basan adalah seorang direktorat Imperial College dan jabatannya di Imperial College hanya berada di bawah Rektor Agung. Kemampuannya sangat dalam dan tak terukur yang tidak akan kalah dari pejabat tinggi peringkat pertama di Istana Kekaisaran atau guru sekolah, guru sekte, dan guru sekte dari sekte besar manapun. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di dunia saat ini. Jika saya bisa mendapatkan ajarannya, tentu itu akan menjadi hal yang baik. Pangeran kedua tampaknya keliru. Kanselir Basan melihat kegembiraan di wajahnya dan langsung tahu bahwa dia salah paham. Saya hanya mengajar para cendekiawan yang berada di alam enam arah dan di bawahnya. Saya tidak tahu banyak tentang taman kerajaan, jadi saya ingin pangeran kedua merekomendasikan 2 cendekiawan. Ekspresi Ling Yusu berubah sedih. Jumlah sumber daya yang diterima sang putra mahkota jauh lebih banyak daripada pangeran kekaisaran lainnya. Sebagai seorang pangeran kekaisaran seperti dia, karena dia bukan putra mahkota, jumlah perawatan yang dia terima setelah dia lahir jauh lebih sedikit daripada putra mahkota. Meskipun para pangeran dan putri kekaisaran dapat memasuki Imperial College untuk berkultivasi tanpa mengikuti ujian, sang putra mahkota memiliki tidak kurang dari 6 guru tingkat master sekte untuk memberikan pengetahuan mereka kepadanya. Lebih jauh, sang kaisar akan mengajarinya secara pribadi dari waktu ke waktu. Bahkan direktorat akan turun tangan untuk mengajarinya. Putra mahkota tidak hanya diajarkan berbagai macam seni bela diri tingkat atas, ia juga diajarkan cara menjadi seorang kaisar agar mampu mengendalikan semua pejabat sipil dan militer. Ia bahkan harus berteman dengan para kanselir istana kekaisaran untuk membentuk istana kekaisaran kecilnya sendiri. Bagi para pangeran dan putri kekaisaran lainnya, bahkan jika mereka ingin bercita-cita naik tahta, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing seperti ini. Kemampuan Kanselir Basan setara dengan kemampuan eksistensi tingkat master aliran sesat, jadi meskipun tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diterima putra mahkota, masih jauh lebih baik untuk dapat menerima ajarannya. Hanya saja Kanselir Basan hanya mengajar para sarjana alam embrio roh dan alam 5 elemen sehingga sudah sewajarnya tidak ada tempat baginya. Ling Yusu menahan kekecewaan di hatinya dan tersenyum. Pemahaman dan bakat adik perempuan ketujuhku semuanya terbaik dan bahkan guru kerajaan berkata dia memiliki bakat luar biasa saat bertemu dengannya. Bakatnya bahkan melampaui bakatku meskipun dia sedikit suka bermain-main. Dengan ketegasan Kanselir Basan, kau dapat membantuku menguatkannya dan sedikit mengubah kepribadiannya. Kanselir Basan tercengang, putri ketujuh. Dia benar-benar sedikit suka bermain-main, yang menghambat kemajuan dalam kultivasinya. Direktorat itu tidak mempersulitnya dalam hal statusnya sebagai putri kekaisaran, tetapi dia akan sangat menderita jika dia bersamaku. Tatapan Ling Yusu berkedip dan dia berpikir dalam hati, kakak ketujuh, kamu terlalu dekat dengan orang terlantar itu dan aku tidak bisa menjamin kamu tidak akan melakukan sesuatu yang akan mencemarkan nama baik keluarga kekaisaran kita. Kali ini kamu akan keluar dari gunung, kamu akan dapat pergi jauh dari kinmu itu dan ketika kamu melihat lebih banyak bakat muda, kamu akan dapat melupakan orang terlantar itu. Kakak melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri agar tidak membiarkanmu menempuh jalan yang salah. Pangeran kedua, apakah ada orang lain dalam pikiranmu? Kanselir Basan bertanya lagi. Ling Yusu berpikir sejenak dan berkata, Ling Minyu, Pangeran Mingyue. Putra Raja Taisan, Ling Minyu. Kanselir Basan tersenyum, ia juga menunjukkan potensi yang besar. Saya mendengar Anda dan Pangeran Minyu memiliki hubungan yang buruk, jadi mengapa Anda merekomendasikannya? Ling Yusu tersenyum, hubunganku dengan Minyu tidak baik hanya karena Raja Taisan mendukung kakak laki-lakiku. Namun, bakat dan pemahaman Minyu memang yang terbaik di antara yang lain di Royalty Spark. Kanselir Basan menganggukkan kepalanya, Pangeran kedua berbudi luhur. Kalau begitu, aku akan membiarkan Pangeran kedua memberitahu mereka tentang kabar baik ini dan meminta mereka datang ke kediaman cendekiawan untuk menemuiku. Ling Yusu sangat gembira. Ia tahu bahwa Kanselir Basan telah memberinya kesempatan ini untuk menggaet Pangeran Minyu dan segera pergi. Ling Yuxiu dan Pangeran Minyu datang ke kediaman cendekiawan dan selain mereka, ada juga Qin Yu, Chen Wanyun, Yun Ke, Wei Yong dan beberapa cendekiawan lainnya. Kanselir Basan berkata, saya telah berdiskusi dengan Kanselir Agung untuk menguji akademisi kekaisaran di atas para sarjana dan kalian semua akan dipilih sebagai akademisi kekaisaran sementara. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua hanya akan pergi ke Paviliun Saint Seni, Aula Asureyang, Lantai Rahasia Militer,
aula elemen arai, paviliun musik surgawi untuk mendengarkan ceramah, belajar melukis, kaligrafi, kerangka berpikir, seni perang, seni formasi, dan temperamen. Kalian akan belajar yang lain dari saya dan saya akan mengajar kalian sesuai dengan kemampuan kalian, yang berbeda dari para sarjana lainnya. Setelah beberapa tahun, itu akan tergantung pada kemampuan kalian untuk melihat apakah kalian bisa menjadi akademisi kekaisaran. Itu benar, dia melihat sekeliling dan tersenyum, kalian semua juga punya kakak laki-laki atau mungkin kalian harus memanggilnya paman senior. Dia adalah akademisi kekaisaran pertama di Imperial College kita dan saya sudah membicarakannya dengan Kanselir Agung. Saya telah melaporkannya kepada kaisar dan pengangkatan kaisar akan segera turun. Semua orang saling memandang dengan cemas. Akademisi kekaisaran pertama, siapa sebenarnya dia? Yue Qinghong dan Biksu Yunke segera menatap Chen Wangyun dan melihat ekspresinya campur aduk. Kanselir Basan berkata, kali ini saya akan membawa putri ketujuh keluar untuk berlatih selama beberapa hari. Sedangkan untuk yang lainnya, kalian harus menunggu sampai waktu berikutnya. Putri Kekaisaran, kalian dapat pergi ke lantai catatan surgawi untuk memilih beberapa gulungan kuno tentang teknik dan seni ilahi. Yang lainnya akan tinggal. Semua orang terkejut dan gembira. Lantai catatan surgawi. Sekretaris itu memeriksa buku catatannya dan berkata pada Kinmu, kamu tidak boleh merusak buku apapun saat masuk untuk membacanya. Jika buku-buku di dalamnya rusak, kamu akan dipenjara. Dengan buku catatanmu, kamu hanya dapat membaca buku-buku di lantai pertama. Jangan naik ke lantai kedua, kalau tidak, sekretaris di lantai kedua akan menangkap dan menghukummu. Kinmu berkata, saya akan mengikuti Kanselir Basan keluar untuk berkultivasi dan belajar melalui pengalaman luar, oleh karena itu, saya ingin meminjam beberapa gulungan kuno. Sekretaris itu tercengang dan menjawab, begitulah yang saya lihat. Kanselir Basan memiliki hak istimewa, oleh karena itu, murid-muridnya dapat meminjam 5 gulungan kuno. Anda dapat masuk untuk memilih gulungan-gulungan kuno itu dan mencatatnya di sini bersama saya. Kinmu melangkah masuk ke lantai dan melihat puluhan ruangan di lantai tersebut. Setiap ruangan sangat luas dan terdapat prasasti yang ditempel di pintu setiap ruangan. Gulungan kuno di ruangan-ruangan ini harus diklasifikasikan menurut prefekturnya. Semua teknik, keterampilan, dan seni ilahi dari sekte-sekte di daerah ini akan disimpan di ruangan yang mewakilinya. Kinmu melangkah masuk ke ruangan tempat tablet Lizu digantung. Dia hanya melihat selusin rak buku dan gulungan kuno diletakkan di rak buku. Ada juga berbagai nama sekte yang tertulis di tablet yang digantung di rak buku. Selain sekte, ada juga nama keluarga bangsawan. Tidak banyak orang di ruangan itu. Hanya ada 2 atau 3 cendekiawan yang duduk di lantai dan mengangkat gulungan kitab mereka untuk dibaca. Ada juga beberapa pintu kecil di samping dan Kinmu melangkah maju. 2 pintu terkunci dari dalam dan masih ada 1 pintu yang tidak terkunci. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan sedikit terkejut. Di balik pintu ini terdapat sebuah ruangan seluas 7 ar. Ruangan itu jauh lebih besar daripada ruangan tempat mereka berada, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Mungkinkah itu tempat bagi para sarjana untuk mempraktikkan teknik, keterampilan, dan seni ilahi mereka? Kinmu datang ke depan rak buku dan mengambil sebuah gulungan sambil menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia tercengang, ternyata ada begitu banyak sekte di prefektur Lizu. Pada gulungan itu tertulis teknik awan merah dari sekte awan merah Lizu. Ada juga beberapa gulungan di sampingnya yaitu keterampilan pedang awan merah, 4 formasi awan merah, rahasia pil awan merah, dan lain sebagainya. Kinmu membacanya sekilas dan memang ada beberapa hal unik dalam teknik sekte awan merah. Begitu seseorang mempelajari teknik ini, ki vital mereka akan berubah menjadi awan merah dan setiap kali mereka bergerak, seluruh langit akan dipenuhi awan merah. Sementara itu, mereka akan dapat menyembunyikan pedang terbang di antara awan merah dan musuh biasanya akan terkena karena penglihatan mereka dikaburkan oleh awan merah. Meskipun teknik awan merah tidak buruk, namun tetap saja tidak bisa dianggap ajaib. Dia meletakkan teknik awan merah dan melihat beberapa kali pada keterampilan pedang awan merah sebelum meletakkannya kembali. Keterampilan pedang awan merah adalah satu set sistem dengan teknik awan merah. Hanya mereka yang telah mengolah teknik awan merah yang dapat mengolah keterampilan pedang awan merah. Dia kemudian melihat 4 formasi awan merah dan keterampilan formasi ini juga mengharuskan seseorang untuk mengolah teknik awan merah dan keterampilan pedang awan merah agar dapat mengolah 4 formasi awan merah. Rahasia pil awan merah juga diulas sekilas olehnya dan isinya terutama tentang seni penyempurnaan pil. Masih ada beberapa resep yang layak dirujuk, namun, ada juga beberapa resep yang jelas bermasalah karena toksisitasnya belum sepenuhnya teratasi.
Dia mengembalikan gulungan-gulungan sekte awan merah ke rak buku lalu mengeluarkan satu set gulungan tebal lainnya. Gulungan kuno keluarga Kekaisaran Yuyuan. Qin Mu tercengang dan membacanya berulang-ulang sambil berpikir, bukankah gulungan kuno sekte Lizu ada di rak buku ini? Dari mana Kekaisaran Yuyuan ini muncul? Itu benar, apa hubungan antara Kekaisaran Yuyuan dan Yuyuan Cuyu? Mungkinkah Lizu sebelumnya bukan wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi dan termasuk dalam kekaisaran bernama Yuyuan? Hati Qin Mu sedikit tergerak. Yuyuan Cuyu adalah hakim muda Lizu dan Yuyuan adalah nama keluarganya. Dia berkata bahwa dia juga memiliki saudara laki-laki bernama Yuyuan Cuyun yang merupakan pejabat di ibu kota. Mungkinkah mereka adalah mantan bangsawan Kekaisaran Yuyuan? Jabatan resmi Yuyuan Cuyu tidaklah rendah dan memiliki status yang tinggi di usia yang begitu muda, dia seharusnya mendapat dukungan yang kuat. Lizu terletak di wilayah tengah selatan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jadi tampaknya jumlah negara yang dianeksasi Kekaisaran Perdamaian Abadi tidaklah sedikit. Qin Mu membolak-balik buku pelajaran Kekaisaran Yuyuan Empire, dan meskipun gulungan kuno milik keluarga kerajaan Yuyuan tidak lengkap, namun buku-buku itu jauh lebih baik daripada milik Sekte Awan Merah. Buku pelajaran Kekaisaran Yuyuan Empire disebut Chengdu Zaitian Misteri Teknik yang merupakan sistem yang hampir lengkap. Ilmu pedangnya disebut Sunset Sword Skill. Qin Mu membacanya sekilas dan memutuskan untuk memilih set gulungan kuno ini. Untuk keterampilan pedang, dia hanya mengolah bentuk pertama dari gambar pedang yaitu pedang menginjak gunung dan sungai. Akan tetapi, konsumsi ki dari pedang menginjak gunung dan sungai terlalu besar dan jika dia bertemu musuh pada waktu normal dan menggunakan keterampilan pedang ini, satu gerakan akan menghabiskan hampir semua ki vital Qin Mu. Jika ada lebih banyak musuh, itu akan buruk baginya. Oleh karena itu ia membutuhkan keterampilan pedang kelas 1. Ilmu pedang matahari terbenam dari Kekaisaran Yuyuan merupakan ilmu pedang kelas 1 yang menarik baginya. Baru saja sekretaris itu berkata aku boleh memilih 5 gulungan kuno, aku mungkin harus pergi dan mencari lebih banyak lagi. Qin Mu memeriksa rak buku lainnya dengan saksama dan tidak menemukan apapun yang disukainya. Tidak ada teknik dari sekte lain yang sebagus teknik mendalam Chengdu Zaitian milik Kekaisaran Yuyuan. Dia mencari ke seluruh ruangan satu persatu dan menemukan beberapa teknik kelas 1 yang membuatnya penasaran. Jika sudah ada begitu banyak gulungan kuno yang dikumpulkan di lantai pertama lantai catatan surgawi, seberapa kuatkah gulungan kuno yang disimpan di lantai kedua dan ketiga? Ada yang tidak beres. Beberapa gulungan kuno yang dipersembahkan oleh sekte-sekte itu mungkin telah dipotong dan mereka tidak mempersembahkan seni pamungkas mereka yang sebenarnya. Semakin Qin Mu melihat-lihat gulungan kuno ini, semakin banyak keraguan muncul di hatinya. Banyak gulungan kuno di sini telah dipotong dan beberapa seni pamungkas tidak disertakan. Dia melihatnya sekilas dan dapat dengan jelas merasakannya. Misalnya, Nine Songs Connecting River Sword Skill memiliki total 9 jurus, tetapi ketika ia melakukan jurus ke-9, ia merasakan kekuatannya sendiri dan kekuatan ilmu pedang mencapai puncaknya yang kemudian tidak diikuti oleh apapun. Kekuatan yang mencengangkan telah diseduh, tetapi tidak ada jurus ke-10 yang melepaskan kekuatan ini. Ini menunjukkan bahwa Sekte Pedang 9 Lagu tidak mengerahkan seluruh kemampuan pedangnya dan menyembunyikan sebagian dari kemampuan mereka. Ada banyak kasus serupa. Jelaslah bahwa kekuatan-kekuatan ini tidak bersedia menyerahkan seni pamungkas mereka kepada Kekaisaran Perdamaian Abadi dan seharusnya menyimpan beberapa hal untuk diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Qin Mu memilih gulungan kuno keduanya. Gulungan kuno ini disebut panduan jiwa yang dapat menarik jiwa orang mati keluar dari alam baka dan juga dapat memungkinkan orang yang mengucapkan mantra untuk memasuki alam baka. Alasan dia memilih Soul Guide terutama karena mantra yang terlibat dengan bidang ini di Floor of Heavenly Records terlalu sedikit. Qin Mu berpikir jika dia mengembangkannya lebih lanjut, bisakah dia menarik kembali jiwa seseorang yang baru saja meninggal dan menghidupkannya kembali. Setelah itu, ia juga memilih Ghost Transferring God Dispatching Runes Command dari Great Mountain Sect. Mantra Great Mountain Sect juga sangat tidak biasa, bisa menggunakan rune untuk meminjam kekuatan hantu dan dewa. Ini membuatnya merasa bahwa itu terhubung dengan jalur melukis. Dia hanya memilih 3 gulungan kuno dan tidak ada manfaatnya memilih lebih banyak. Sudah ada cukup banyak teknik yang harus dia kembangkan dan selain fakta bahwa teknik dan keterampilan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung sebanyak rambut lembu. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya, oleh karena itu, dia tidak perlu memilih terlalu banyak. Qin Mu membawa 3 gulungan kuno untuk menemui sekretaris itu dan sekretaris itu mencatat gulungan kuno dan tablet bukunya sebelum mengizinkannya meninggalkan lantai catatan surgawi. 2 hari kemudian, dekrit kekaisaran turun dari kaisar untuk mengangkat Qin Mu sebagai akademisi kekaisaran di Imperial Chollege,
menganugerahkannya sebagai pejabat tingkat 6 atas dan juga mengizinkannya untuk mengakses hingga tingkat ketiga lantai catatan surgawi tanpa dikendalikan oleh Imperial Chollege. Di depan gerbang Gunung Imperial Chollege, Kanselir Basan berdiri di sana menunggu. Setelah beberapa saat, pangeran kedua Ling Yusu bergegas datang, menyeret Ling Yuxiu yang tidak mau. Kakak ketujuh, mengikuti Kanselir Basan untuk berkultivasi pasti jauh lebih baik daripada tinggal di Imperial Chollege. Ling Yusu tersenyum dan berkata, Kanselir Basan, dia adalah eksistensi tingkat master sekte yang jauh melampaui semua direktorat lainnya. Bahkan aku iri padamu dan sangat berharap menjadi murid kanselir. Jadi jangan ragu, kau adalah adikku tersayang, kita lahir dari rahim yang sama jadi mengapa aku harus menyakitimu. Di samping gerbang gunung, seekor banteng hijau besar dan kokoh berdiri seperti manusia dan menggoda naga kilin yang menjaga gerbang gunung. Kadang-kadang ia menarik sehelai janggut naga dan kadang-kadang ia menyentuh ekor naga kilin. Kubilang adik, kapan kamu mau keluar bermain dengan adikmu? Sapi jantan hijau itu bersandar di depan gerbang gunung dengan bunga peoni pohon di mulutnya sambil terkekeh, kakak, apa asyiknya menjaga di sini setiap hari? Biarkan aku membawamu keluar, dunia kenikmatan sensual pasti akan membuatmu bahagia. Apakah kau melihat bunga cantikku ini? Aku akan memberikannya kepadamu untuk dimakan. Naga kilin menahan amarahnya sambil melirik Kanselir Basan dan segera menekan pikirannya untuk menjadi bermusuhan dan memakan banteng hijau ini. Kanselir Basan, kapan Anda berangkat? Tanya Ling Yusu. Kanselir Basan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung, kita harus menunggu satu orang lagi. Dia pasti sudah turun. Ling Yusu menatap adiknya di sampingnya dan merasa agak bangga pada dirinya sendiri, untung saja aku cepat tanggap. Kalau tidak, adik ketujuh tidak akan bisa berhenti bermain-main dengan orang terlantar dari reruntuhan besar itu jika dia tetap tinggal di gunung. Sekarang mereka sudah terpisah jauh, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Ling Yuxiu adalah saudara kandungnya yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, oleh karena itu, tentu saja dia menjaganya dengan segala cara yang mungkin. Di matanya, semua pangeran dan putri lainnya adalah pesaingnya dan hanya Ling Yuxiu yang merupakan saudara perempuannya yang paling disayanginya, oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang jahat memiliki kesempatan. Saat Ling Yusu sedang memikirkannya, dia mendongak dan melihat seorang pemuda berjalan menuruni gunung sambil membawa banyak barang. Ada barang-barang seperti kapak, pisau pembantai babi, tongkat bambu dan dia juga membawa ransel besar dengan rubah putih berjongkok di atasnya. Orang ini sepertinya sedang melarikan diri. Apakah dia berencana untuk melarikan diri menuruni gunung? Ling Yusu berpikir dalam hati. Kanselir Basan melihat Kinmu dan akhirnya menghela napas dan tersenyum, semua orang ada di sini. Ling Yusu tak kuasa menahan gemetarnya dan menatap Kanselir Basan sambil tergagap, orang yang ditunggu guru adalah dia. Kanselir Basan menganggukkan kepalanya dan menghancurkan sedikit delusi yang ada dalam hatinya. Di sisi lain, Ling Yuxiu sangat gembira dan menatap kakaknya yang tercengang dengan bangga. Niat kecil kakaknya tentu saja tidak bisa disembunyikan darinya. Ling Yuxiu ragu-ragu dalam hatinya dan ingin bertanya kepada Kanselir Basan apakah dia bisa mengundurkan diri, tetapi tidak baik baginya untuk mengatakannya. Guru Basan, bolehkah aku berkultivasi bersamamu? Ling Yusu masih belum menyerah dan langsung bertanya. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya, pangeran kedua, kultivasimu terlalu tinggi dan kau telah mencapai alam 7 bintang. Kau sudah tua dan jalanmu sudah ditentukan oleh karena itu aku tidak dapat mengajarimu. Jangan khawatir, putri ketujuh tidak akan menderita bersamaku, kau bisa kembali. Ling Yusu tidak tega untuk kembali dan berdiri di sana sambil melotot ke arah Kinmu. Kinmu bingung, dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung pangeran ini. Kanselir Basan mengumumkan dengan suara berat, karena semua orang sudah ada di sini, ayo kita pergi. Kinmu segera berkata, guru, tunggu sebentar. Kanselir Basan berhenti dan berbalik untuk melihat. Kinmu berjalan ke depan naga kilin dan banteng hijau yang sangat kuat itu segera mundur dan menatapnya dengan hati-hati. Kinmu tidak memperdulikannya dan menahan napas sambil mengeluarkan botol giok. Dia membuka tutup botol giok dan meletakkannya di bawah hidung naga kilin. Naga kilin ini langsung lumpuh di tanah olehnya. Banteng hijau besar itu segera melompat jauh dan menatapnya dengan ketakutan. Kinmu segera menutup kembali tutup botol dan rubah kecil itu meniupkan angin kencang untuk menghilangkan bau aneh yang keluar, barulah Kinmu terengah-engah. Hulinger kemudian mengeluarkan botol lain dari ransel dan menyerahkannya kepada Kinmu. Kinmu membuka botol itu dan tercium bau asam yang menyengat. Dia kemudian menuangkan cairan ke dalam botol itu ke mulut naga kilin. Itu adalah sari buah lemon. Naga kilin mungkin lumpuh dan tidak bisa bergerak,
tetapi lidahnya akan terus mengeluarkan ludah saat bersentuhan dengan rasa asam lemon. Hulinger buru-buru mengeluarkan botol giok dari tasnya dan Qin Mu mengambilnya lalu meletakkannya di bawah sudut mulut naga kilin untuk menampung air liurnya. Setelah 10 botol, air liur naga kilin ini akhirnya habis dan tidak ada lagi air liur yang keluar. Qin Mu berdiri dan tersenyum, "Guru, Suster Yuxiu, kita bisa pergi sekarang." Kanselir Basan melirik naga kilin yang lumpuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa kamu mengumpulkan air liur naga?" Qin Mu menjelaskan, "Ini adalah obat ajaib untuk menyembuhkan luka luar. Jika Anda memiliki luka tusuk atau pedang, mengoleskannya pada luka dapat membantu meregenerasi daging dan membuang sel kulit mati. Pasti akan ada luka dari pengalaman luar ruangan ini, jadi tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri lebih banyak." Hati Kanselir Basan sedikit tergerak. Qin Mu mungkin melakukan ini bukan hanya karena kemungkinan cedera selama perjalanan, tetapi juga untuk menyambung kembali bagian bawah tubuh Bacer dan membiarkan Bacer pulih sepenuhnya. Qin Mu lalu berkata, "Guru, bisakah Anda meminjamkan saya banteng hijau Anda?" Banteng hijau itu terkejut, "Jangan berani-berani main-main. Linger dan aku sudah menjadi saudara angkat. Jika kau berani memakanku, kakak perempuanku akan bertarung denganmu." "Benar kan, kakak Linger?" Hulinger merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia mabuk berat dan menjadi adik angkatku. Qin Mu tersenyum, "Aku hanya memintamu untuk membantuku membawa barang bawaanku. Lihat, kamu sangat gugup. Ngomong-ngomong, aku baru saja memeriksanya. Naga kilin itu jantan. Sapi jantan hijau itu seperti disambar petir sebanyak 30 kali, mati rasa dan linglung di tempat." Tiba-tiba ia berteriak keras dan Hulinger menghampirinya untuk menghiburnya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Laki-laki dan perempuan semuanya sama, dia tidak menyukaimu. Lagi pula, jika dia benar-benar menyukaimu, itu akan buruk untukmu." Kanselir Basan menggelengkan kepalanya dan membawa mereka keluar dari Imperial College, berjalan keluar dari ibu kota. Sapi jantan hijau itu tiba-tiba merangkak di tanah dan melolong pelan. Tubuh di bawah kulit sapi jantannya tiba-tiba mengeluarkan suara keras saat tulang-tulangnya tumbuh dengan cepat. Otot-ototnya juga menonjol keluar dan bulunya tumbuh dengan cepat. Tingginya awalnya 2 hingga 3 manusia saat berdiri. Sekarang dia memperlihatkan wujud aslinya, dia bahkan jauh lebih besar dari aslinya. Tubuhnya lebih dari 10 kali lebih besar dan kedua tangannya menjadi kuku banteng. Asap keluar dari lubang hidungnya dan angin bertiup kencang di bawah kakinya. Kanselir Basan menyuruh Qin Mu dan Ling Yuxiu menaiki punggung banteng dan menaruh ransel mereka di punggung banteng. "Pangeran kedua, tidak perlu mengirim kami pergi. Kembalilah." Kanselir Basan menatap Ling Yuxiu yang telah mengirim mereka keluar dari ibu kota dan tersenyum, "Mereka akan baik-baik saja. Kalian bisa kembali." Ling Yuxiu memasang wajah masam saat melambaikan tangan ke arah Ling Yuxiu. Ling Yuxiu saat ini sedang berbicara dengan Qin Mu dan dia tidak tahu lelucon apa yang diucapkan Qin Mu yang membuat Ling Yuxiu tertawa kecil dan meninju dada pemuda itu. Ling Yuxiu merasa dadanya dihantam keras dan dia pun merajuk. Keempat kaki banteng hijau itu melangkah maju dan angin bertiup kencang di bawah kakinya. Ia berlari cepat menuju kejauhan dan meninggalkan Ling Yuxiu dalam debu. Hulinger duduk di atas tanduk banteng yang melengkung dan bulunya yang putih bersih berkibar ke belakang tertiup angin yang menerpa wajahnya. Sepasang tanduk banteng itu melengkung menjadi 2 lingkaran, sehingga dia dapat duduk di dalamnya dengan mudah tanpa tertiup angin. Si rubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Banteng 2, kamu benar-benar tahu cara mengendalikan angin?" Banteng hijau itu tersenyum, "Apa susahnya mengendalikan angin? Aku spesies naga dan mengendalikan badai adalah kemampuan bawaanku. Kau akan tahu saat melihat kulitku. Bukankah kulit dan rambutku yang hijau mirip dengan naga hijau? Leluhurku adalah naga hijau. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kalian, setan kecil." Dia sangat sombong. Garis keturunannya membuatnya sangat berbeda dari binatang aneh lainnya. Jika dia bertemu dengan binatang aneh lainnya, dia bisa menggunakan kekuatan naganya untuk mengintimidasi lawan dan membuat mereka jinak. Hulinger membelai kulit kepalanya dan kulit sapinya tampak mengilap dan sangat tebal. Kulitnya memiliki pertahanan yang mengagumkan dan sisik naga di lehernya juga menyilaukan mata. Dia berseru kagum, "Banteng 2, kulitmu pasti sangat berharga." Banteng hijau itu terhuyung-huyung dan segera menutup mulutnya, sambil berpikir dalam hati, "Kakak sumpahku juga orang yang kejam. Tuannya ingin memakanku, dia ingin mengulitiku untuk ditukar dengan uang. Biadab, kebiadaban mereka sudah menjadi yang kedua secara alami. Aku, banteng, sederhana dan jujur, lebih baik bagiku untuk mengurangi kontak dengan orang-orang jahat ini. Hanya saja aku mabuk karenanya dan menjadikannya kakak sumpahku, jatuh ke dalam rencana jahatnya."
Ling Yuxiu menoleh dan bertanya kepada Rektor Basan, "Guru, kemana kita akan pergi untuk mendapatkan pengalaman?" Di balik tembok besar, Kanselir Basan saat ini sedang membaca gulungan kuno Qinmu dan dia menyerahkannya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk menjawab, "Kekaisaran di Barbar." Ling Yuxiu terlonjak kaget, "Barbarian di Empire." Dia telah lama mendengar tentang situasi pahit di medan perang Barbarian di yang telah melampaui imajinasi mereka. Hati Qinmu sedikit tergerak dan menatap ke arah Kanselir Basan, "Kakak senior, apakah kau sudah menemukan bagian bawah tubuh kakek jagal?" Kanselir Basan menganggukkan kepalanya, tubuh bagian bawah guru direnggut oleh sekte kecil. Sekte kecil ini dimusnahkan oleh sekte dukun Kekaisaran Barbarian di Istana Emas Roland. Tubuh bagian bawah guru seharusnya jatuh ke tangan Istana Emas Roland. Qinmu menghela napas lega. Tidak heran Kanselir Basan memilih pergi ke Kekaisaran Barbarian di. Dia masih sedikit bingung, mengapa Istana Emas Roland memusnahkan sekte kecil itu untuk merampas tubuh bagian bawah jagal. Banteng hijau itu berjalan ke arah barat dan sampai di tepi sungai lumpur. Banteng hijau itu melangkah di atas air dan berlari kencang ke hulu. Kemampuan banteng ini dapat dibandingkan dengan Raja Iblis. Ia bahkan lebih stabil melangkah di atas air daripada melangkah di darat. Selain itu, ia juga pandai mengendalikan angin dan guntur, sehingga kecepatannya sangat cepat. Dengan kecepatan ini, ia benar-benar dapat menempuh jarak 1000 mil dalam sehari. Kanselir Basan membaca sekilas gulungan kuno yang dipilih Qinmu dan Ling Yuxiu, sambil sakit kepala ia meraih gulungan kuno yang dipilih Qinmu. Gulungan kuno yang dipilih Ling Yuxiu adalah seni pedang dewa, selain itu adalah mantra. Selain seni pedang matahari terbenam yang diserahkan Qinmu, yang dianggap biasa, dua tulisan lainnya membuatnya bingung. Kedua tulisan ini, yang satu disebut Soul Guide, yang satu lagi disebut Ghost Transferring God Dispatching Runes Command. Semua seni pedang dan mantra ilahi memiliki teknik dasar yang harus dipatuhi. Ini disebut memahami dengan analogi, untuk menarik kesimpulan tentang kasus lain dari satu contoh. Dengan pengetahuan dan pengalaman Kanselir Basan yang tak tertandingi, ia mampu memberi mereka petunjuk. Hanya dua gulungan kuno yang dipilih Qinmu ini yang tidak populer di antara yang tidak populer. Biasanya, bahkan jika Kanselir Basan memasuki lantai catatan surgawi, bahkan jika dia kebetulan melihat mantra yang tidak populer ini, dia hanya akan melihatnya dan menyingkirkannya, tidak repot-repot membacanya sama sekali. Itu benar-benar memaksanya untuk menjelaskannya. Di mata wilayahnya, kekuatan mantra pemandu jiwa dan perintah rune pengirim dewa pengalih hantu tidak cukup kuat dan tidak ada yang bisa membuat mata seseorang berbinar. Dia benar-benar tidak tahu apa niat Qinmu memilih kedua mantra ini. Kanselir Basan duduk di punggung banteng dan melemparkan dua gulungan kuno itu kepada Qinmu agar dia dapat mempelajarinya sendiri. Dia kemudian menjelaskan gulungan-gulungan yang dibawa Ling Yuxiu dari lantai catatan surgawi. Ling Yuxiu adalah anak dari keluarga kekaisaran, oleh karena itu, dia bisa memasuki lantai kedua di lantai catatan surgawi. Kali ini dia mengeluarkan mantra Dao mendalam dari sekte Dao yang disebut Azure Heaven Lightning Lure dari lantai. Nama ini saja sudah lebih ortodoks daripada Soul Lure dan Ghost Transferring God Dispatching Runes Command. Itu adalah mantra petir ortodoks dari sekolah Tao, jadi reputasinya secara alami sepenuhnya dapat dibenarkan. Penjelasan Kanselir Basan juga jelas dan logis, banyak bagian yang sulit dipahami menjadi jelas bagi Ling Yuxiu di bawah nasihatnya. Qinmu juga terpikat saat mendengarkannya. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia dapat menggunakan Azure Heaven Lightning Lure dan Thundercelap Eight Strikes secara bersamaan dan mungkin dia dapat memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Jalan pikirannya mulai menyebar dan dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kanselir Basan, tenggelam dalam perhitungannya sendiri. Ling Yuxiu berkonsultasi dengan Kanselir Basan mengenai beberapa hal yang tidak dipahaminya dan segera mencobanya. Serangkaian metode Dharma dijalankan dan tiba-tiba sebuah petir menyambar permukaan sungai, meledakkan beberapa ikan sungai yang panjangnya 3 meter. Ling Yuxiu terkejut dan gembira. Dia sangat puas. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, dasar-dasarmu masih terlalu kurang. Kau tidak melatih dasar-dasarmu dengan benar. Kekuatan Azure Heaven Lightning Lure ini tidak seperti ini." Dia menyegel harta karun ilahinya dan hanya membiarkan embrio roh dan harta karun ilahi 5 elemennya terbuka, menempatkannya di alam yang sama dengan Ling Yuxiu. Dia kemudian mengeksekusi Azure Heaven Lightning Lure, menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, seolah-olah jari-jarinya seperti benang yang menembus jarum tak berbentuk di depan wajahnya. Petir menyambar dan guntur langsung meledak di permukaan sungai. Petir menyambar kemanapun dia menunjuk dan sangat tajam. Dalam sekejap, lebih dari puluhan sambaran petir menyambar.
Permukaan sungai bergolak putih dan di mana-mana terlihat ikan-ikan besar yang tertiup angin. Ling Yuxiu benar-benar terpikat oleh Kanselir Basan. Ini juga pertama kalinya Kanselir Basan mengolah umpan petir langit biru ini, tetapi dengan satu gerakan, dia sudah melakukannya dengan sangat terampil, membuat orang-orang berseru kagum. Kanselir Basan tersenyum, teknik keluarga kekaisaranmu, teknik Raja Sembilan Naga, sangat kuat dan mendominasi. Jika fondasimu cukup kuat, umpan petir langit biru yang kau gunakan hanya akan lebih kuat dari milikku. Putri ketujuh, aku tidak akan mengajarimu teknik lain beberapa hari ini. Aku akan membantumu memperkuat fondasimu. Ling Yuxiu langsung menyetujui. Kanselir Basan sendiri adalah eksistensi tingkat master sekte yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Selain itu, ia juga telah mengalami reformasi pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan tinggal di Tanah Suci Universitas Kekaisaran untuk memahami teknik, keterampilan, dan seni ilahi dari semua sekte dan sekte besar. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang begitu mendalam, ia sudah menjadi pakar tingkat atas di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Banteng hijau itu bergegas menuju perbatasan sementara Kanselir Basan menyebarkan daunnya dan membaca naskah kuno yang mereka bawa dari lantai catatan surgawi. Setelah 2 hingga 3 hari, mereka akhirnya mendekati terusan Kingman. Lintasan Kingman merupakan perbatasan bersama antara Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kekaisaran Barbariandi. Lintasan ini juga merupakan perbatasan bersama antara reruntuhan besar dan Kekaisaran Barbariandi. Di sini, ada jarak lebih dari 30 mil antara Kingman Pass dan stasiun perbatasan Barbariandi Empire, namun, di tengah 30 mil daratan ini, ada hutan yang membentang lebih dari beberapa mil. Hutan ini telah meluas dari Great Ruins dan merupakan bagian dari wilayah Great Ruins. Setiap kali kegelapan menyerbu di malam hari, ia akan memisahkan kedua lintasan megah ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Reruntuhan besar menjadi penghalang alami antara Kekaisaran Barbariandi dan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pasukan di kedua belah pihak ingin saling menyerang secara diam-diam, tetapi mereka tidak dapat melakukannya di bawah naungan malam. Mereka hanya dapat saling menyerang di siang hari, oleh karena itu, perang menemui jalan buntu. Para perwira dan prajurit dari kedua perbatasan menyebut reruntuhan besar ini sebagai lidah bebek. Kinmu dan yang lainnya memasuki Kingman Pass dan Kanselir Basan menyerahkan kartu bea cukai kepada pertahanan perbatasan. Prajurit itu menghitung jumlah orang ketika dia tiba-tiba melihat Kinmu dan sedikit terkejut. Dia segera berlari ke kota. Semua orang bingung dan Kanselir Basan bertanya dengan bingung, apakah Anda menimbulkan masalah di sini? Banteng hijau itu gembira dengan kemalangannya, ada masalah. Tuan tua, apakah Anda lupa, adik Anda adalah orang terlantar dari reruntuhan besar. Para prajurit di pos perbatasan telah menerima ramalan untuk membunuh orang-orang terlantar dari reruntuhan besar yang berani memasuki kedamaian abadi. Saya rasa adik Anda akan dipenggal atau dijual sebagai budak. Kanselir Basan mengerutkan kening dan sesaat kemudian, suara dentingan baju besi terdengar dari kota bersamaan dengan suara yang dalam dan menggema, Tabib Surgawi, di mana Tabib Surgawi Qin? Sebanyak 100 prajurit mengawal seorang jenderal tua berambut putih keluar dari stasiun perbatasan dan mengamati sekelompok orang itu, siapa di antara kalian yang merupakan Tabib Ilahi Qin? Qinmu tersenyum, aku di sini. Aku tidak pantas disebut Tabib Dewa. Jenderal ini, suara mendesing. Di depannya, semua prajurit berlutut dan jenderal tua itu juga berlutut dengan satu lutut sambil kedua tangannya ditangkupkan di atas kepalanya. Obat yang diberikan Tabib Ilahi Qin kepada kita telah menyelamatkan banyak nyawa prajurit kita di pos perbatasan. Saya menerima perintah untuk menjaga pos perbatasan di sini dan tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota untuk berterima kasih kepada Tabib Ilahi Qin. Saya tidak pernah berharap Tabib Ilahi Qin datang mengunjungi kami secara pribadi. Terimalah penghormatan dari kami semua prajurit. Kinmu segera mengangkat tangannya dan berkata, bangunlah, Jenderal. Apakah pil serangga pemurni yang murni milikku efektif? Jenderal Bian berdiri dan rambut putihnya bergoyang saat dia mengangguk, efektif, sekarang dukun Kekaisaran Barbar tidak dapat melukai prajurit pasukan kita dengan mantra mereka lagi. Tidak ada seorang pun di seluruh Kingman Pass kita yang tidak berterima kasih atas kebaikan hati Tabib Dewa. Itu terlalu berat, hanya butuh sedikit usaha. Kinmu tersenyum, Jenderal Bian, ini Kanselir Basan dari perguruan tinggi Kekaisaran kita, ini putri ketujuh. Bian Zenyun berkata, saya pernah mendengar nama Kanselir Basan, dan sekarang setelah melihatnya, dia memang luar biasa. Adapun putri ketujuh, ekspresinya sedikit berubah dan mencibir, apa yang dilakukan sang putri di tempat terpencil dan sunyi ini. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kanselir Basan tersenyum, sayalah yang ingin mengajak mereka keluar untuk mencoba.
Semoga Jenderal Bian mempermudah segalanya bagi kita. Ekspresi Bian Zenyun melembut dan berkata dengan enggan, demi tabib dewa, aku akan mempermudah ini untukmu. Kanselir berencana membawa mereka ke King Menpas untuk mendapatkan pengalaman. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya, itu kekaisaran barbar. Bian Zenyun terlonjak kaget dan berteriak, kau mencoba memasuki kekaisaran barbarian di. Kau mencoba mati. Sekarang kedua negara sedang berperang, kau pasti akan terbunuh jika kau menerobos masuk sekarang. Terlebih lagi, sang putri bersamamu. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh Imperial Chollege akan dieksekusi. Kanselir Basan tersenyum, dengan kehadiranku, tidak akan terjadi apa-apa. Aku juga punya mata dan telingaku sendiri di kekaisaran barbarian di. Bian Zenyun mencibir, kenapa aku begitu peduli? Itu urusan universitas kekaisaranmu, bahkan jika sesuatu terjadi, universitas kekaisaranmu harus bertanggung jawab. Tabib Ilahi Qin, silakan masuk. Ling Yuxiu merasa khawatir. Kanselir Basan telah memberitahu mereka bahwa itu adalah pelatihan di luar tembok besar dan awalnya dia mengira mereka akan pergi ke perbatasan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kanselir Basan sebenarnya ingin pergi ke kekaisaran barbarian di. Namun, dia selalu berani dan bahkan mengikuti Qin Fei Yue ke reruntuhan besar. Sekarang mendengar bahwa mereka akan pergi ke kekaisaran barbarian di, dia sedikit khawatir tetapi kegembiraannya lebih besar. Malam harinya, diadakan perjamuan di kediaman jenderal. Bain Zenyun memimpin pasukannya untuk mengundang Qin Mu ke perjamuan itu. Kanselir Basan dan yang lainnya juga diundang, tetapi mereka hanya menemaninya. Keesokan paginya, Bian Zenyun mengantar mereka pergi dan memberikan Qin Mu nampan berisi emas batangan. Kekaisaran di Barbar tidak mengakui koin kelimpahan besar dan hanya mengakui emas batangan. Tabib dewa, anggap saja itu sebagai biaya perjalananmu. Qin Mu mengucapkan terima kasih. Semua orang naik ke punggung banteng dan banteng hijau berjalan keluar dari jalur itu. Mereka melewati lidah bebek di reruntuhan besar dan melewati tembok besar. Mereka bisa melihat debu dari sekeliling dan di dalam debu, ada beberapa binatang aneh dengan duri tulang tumbuh di kepala mereka berlari kencang. Ada jenderal-jenderal tinggi dan tegap dari suku lain yang menunggangi binatang aneh itu dan mereka berteriak keras, Yisuo. Kanselir Basan mengangkat kakinya dan berdiri di atas kepala banteng hijau yang besar itu. Dengan kedua kakinya menginjak tanduk banteng itu, ia segera membuka mantel bulu musangnya. Para jenderal dari berbagai suku melihat tato di dadanya dan segera berteriak untuk menghentikan binatang-binatang aneh di bawah pinggul mereka. Mereka kemudian duduk di punggung binatang-binatang itu untuk memberi hormat sebelum membalikkan binatang-binatang itu dan melesat pergi. Kanselir Basan menutupi dadanya dan turun dari kepala banteng. Qin Mu dan Ling Yuxiu sedikit bingung dan tidak tahu mengapa orang-orang barbar ini memberi hormat kepadanya ketika mereka melihatnya. Ketika mereka tiba di pos perbatasan kekaisaran Barbardi, ada juga kota yang tinggi dan besar dengan langkah-langkah keamanan yang ketat. Kanselir Basan membawa semua orang ke dasar celah dan gerbang kota terbuka. Banyak prajurit barbar berbaris dalam dua baris dan menyambut mereka dengan hormat di celah tersebut. Mereka berdua menjadi makin bingung. Pada saat ini, seorang jenderal yang menjaga pos perbatasan kekaisaran barbarian berjalan mendekat dan tertawa terbahak-bahak, Martial Han yang tak tertandingi di seluruh dunia, Raja Padang Rumput kita, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Sejak dirimu yang terhormat menjadi pejabat kekaisaran perdamaian abadi, reputasi Martial Han telah ternoda dengan bau busuk yang tak tertahankan. Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak, saya sendiri bukan orang Padang Rumput. Saya hanya mengalahkan prajurit Anda di Padang Rumput dan mendapat gelar Martial Han. Han bela diri. Qin Mu dan yang lainnya saling memandang dan Hulinger bertanya dengan bingung, Kanselir, tato apa yang ada di dadamu? Mengapa mereka harus memberi hormat kepadamu saat melihatmu? Kanselir Basan membuka kemejanya dan tersenyum, lihatlah. Qin Mu menoleh dan melihat tengkorak aneh yang penuh dengan paku tulang ditato di dadanya. Ini adalah tato para Han dari Barbarian di Empire. Tato ini telah diberkati oleh dukun agung dari tanah suci Barbarian di Empire dan tidak semua orang memilikinya. Kanselir Basan menutupi dadanya dan berkata, saya awalnya adalah Han dari Kekaisaran Barbarian di. Saat itu saya mengikuti guru untuk bepergian dan kami tiba di Kekaisaran Barbarian di. Kami telah mendengar bahwa Kekaisaran Barbarian di menjunjung tinggi keterampilan militer, oleh karena itu, saya telah melawan praktisi kuat di Padang Rumput, memenangkan semua 100 pertempuran tanpa terkalahkan, sehingga saya dihormati sebagai Martial Han. Martial Han berarti Kaisar Martial dalam istilah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kaisar bela diri. Kakak senior Basan benar-benar memiliki reputasi yang sangat gemilang di Kekaisaran Barbarian di.
Kinmu diam-diam terdiam. Ling Yuxiu segera berkata, "Guru, Anda seorang ahli di sekolah teknik pertempuran." Kanselir Basan menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Dulu aku mengikuti guruku untuk mengasah keterampilan pedang. Namun, setelah guru menghilang, sudah lama sekali keterampilan pedangku tidak mengalami peningkatan. Saat itu, guru kekaisaran mendesak adanya reformasi, oleh karena itu, aku datang ke kedamaian abadi untuk mempelajari mantra dan keterampilan pedang, mencoba meminta nasihatnya untuk mengatasi hambatanku. Namun, sebenarnya, keterampilan terkuatku adalah mantra pertempuran, bukan teknik pertempuran." Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar. Sepanjang perjalanan ini, Kanselir Basan telah mengajarkan mereka jalan, keterampilan, dan seni ilahi, menjelaskan gulungan kuno satu persatu kepada mereka. Ini membuatnya berpikir bahwa Kanselir Basan paling ahli dalam mantra dan keterampilan pedang. Tidak pernah dia menyangka bahwa dia sebenarnya adalah murid sekolah teknik pertempuran. Sungguh tidak terduga. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Kanselir Basan ternyata memiliki gelar Kaisar Bela Diri di Kekaisaran Barbardi dan sangat dihormati. Ini merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi suku asing di Barbarian di Empire. Jenderal Barbar itu membawa semua orang ke celah gunung dan bertanya, "Mengapa Kaisar Bela Diri kembali ke Kekaisaran kita? Sejak kau menyerahkan diri pada Kekaisaran Perdamaian Abadi, semua pahlawan di padang rumput kita membencimu dan ingin mengambil kembali gelar Kaisar Bela Diri." Kanselir Basan tersenyum, "Para sarjana dari perguruan tinggi Kekaisaran kita ingin menyusuri jalan yang pernah kutempuh dulu dan bertemu dengan para pahlawan muda dari Sekte Dukun." Jenderal Barbar itu sedikit gemetar dan mencibir sambil menatap Kinmu dan Ling Yuxiu, "Mereka serius." Ling Yuxiu merasa gembira dan melirik Kinmu, sambil terkekeh, "Kita akan bertemu dengan para pahlawan muda dari Sekte Dukun." Kanselir Basan berkata, "Hanya mereka. Datang ke sini kali ini, saya berencana untuk mengunjungi Tanah Suci Padang Rumput, Istana Emas Roland, untuk memblokir gerbang Istana Emas Roland dengan duduk di sana. Saat itu, saya telah memblokir gerbang Istana Emas Roland, yang merupakan cara saya mendapatkan gelar Kaisar Bela Diri." Otot-otot di sudut mata Jenderal Barbar itu berkedut hebat saat dia mencibir, "Saat itu Heaven Han ada di sekitar. Itulah sebabnya kamu berhasil memblokir gerbang. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan Heaven Han sekarang? Meskipun aku tidak sebaik dia, tidak ada banyak perbedaan di antara kita sekarang." Ekspresi Jenderal Barbar itu merosot dan berteriak kepada seorang prajurit, "Lepaskan serigala elang untuk memberitahu Istana Emas Roland, Martial Han ada di sini untuk memblokir gerbang." Jenderal Barbar itu segera berteriak dan sesaat kemudian seekor serigala besar bersayap terbang ke langit dan mengepakkan sayapnya ke bagian padang rumput yang lebih dalam. Jenderal Barbar itu menatap Kanselir Basan dan membungkuk, "Martial Han, jalan di depan bergelombang, tolong." Kanselir Basan tertawa keras dan membawa Kinmu dan yang lainnya ke padang rumput. Ekspresi Jenderal Barbar itu merosot dan berteriak kepada seorang prajurit, "Lepaskan serigala elang untuk memberitahu Istana Emas Roland, Martial Han ada di sini untuk memblokir gerbang." Jenderal Barbar itu segera berteriak dan sesaat kemudian seekor serigala besar bersayap terbang ke langit dan mengepakkan sayapnya ke bagian padang rumput yang lebih dalam. Jenderal Barbar itu menatap Kanselir Basan dan membungkuk, "Martial Han, jalan di depan bergelombang, tolong." Kanselir Basan tertawa keras dan membawa Kinmu dan yang lainnya ke padang rumput. Ling Yuxiu berkata, "Guru Basan, siapakah Heaven Han yang disebutkan orang barbar itu?" "Guruku, pisau surga." Kanselir Basan menatap ke langit dan berkata dengan tenang, "Saat itu dia membawaku ke Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang dan dihormati sebagai Kaisar Langit di balik tembok besar. Kakek Jagal benar-benar sangat mengesankan di masa lalu." Kinmu terkejut. Jagal memiliki sifat pemarah dan selalu terlihat marah. Ketika dia pergi ke kuil nenek untuk menjual daging, dia terlihat seperti iblis yang ganas dengan dua pisau dapur di tangannya dan membuat banyak gadis muda di reruntuhan besar menangis. Dia benar-benar memiliki gelar Heaven Han di masa lalu. Heaven Han berarti Kaisar Langit dan betapa menakjubkannya gelar Kaisar Langit. Bagaimana mungkin gelar itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti gadis-gadis muda hingga menangis? Kinmu tidak dapat membayangkan betapa mendominasinya Bacer di masa lalu. Hulinger bergumam, "Kaisar Bela Diri di balik tembok besar, Kaisar Langit di balik tembok besar, sungguh mengesankan." Padang rumput itu luas tetapi jarang penduduknya. Kadang-kadang mereka berjalan setengah hari dan bahkan tidak dapat melihat satu desa pun. Mereka menatap langit yang tak berawan. Hijaunya padang rumput menyatu dengan warna biru langit. Pemandangan yang indah itu membuat mereka merasa segar. Kanselir Basan tampak kasar, tinggi dan sangat tegap, sedikit mirip dengan pria di padang rumput. Jika mereka melewati sebuah desa,
para penggembala akan maju untuk mengusulkan bersulang. Mereka semua sangat ramah. Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki 3 sekte besar. Sekte nomor 1 di jalan yang benar, Sekte Dao. Sekte nomor 1 di agama Buddha, Biara Petir Besar. Sekte nomor 1 di jalan iblis, Sekte Iblis Surgawi. Ketika malam tiba, mereka tiba di sebuah desa untuk menetap. Kanselir Basan duduk di samping api unggun dan berkata, namun, di padang rumput, tanah suci nomor 1 adalah Istana Emas Roland, sekte dukun terbesar. Dukun Agung Istana Emas Roland memiliki posisi yang sangat tinggi di padang rumput dan semua han di padang rumput itu dianugerahi kekuasaan monarki oleh Dukun Agung Istana Emas Roland. Jika han tua itu meninggal dan putranya ingin menggantikannya, putranya harus pergi ke Istana Emas Roland untuk meminta Dukun Agung menganugerahkan kekuasaan monarki kepadanya. Ling Yuxiu berkata, dulu Kekaisaran Perdamaian Abadi kita juga seperti ini. Ayahku pernah mengatakan bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi hanya 10% dari sekarang dan merupakan negara bawahan sekte umur panjang. Saat itu keluarga Lingku juga bukan keluarga kekaisaran. Saat itulah pemimpin sekte-sekte umur panjang merasa lelah dengan kaisar dan menggulingkannya, memilih leluhurku sebagai kaisar dan mengubah dinasti secara langsung. Setelah itu, keluarga Lingku berusaha keras untuk membangun kekaisaran yang kuat dan diam-diam memperluas diri, akhirnya menyingkirkan sekte umur panjang. Begitulah cara kami tumbuh lebih besar. Qin Mu sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki masa lalu seperti itu. Kanselir Basan meminum anggurnya dan meletakkan labu anggurnya. Dahulu ada lebih dari 30 negara kecil di tanah nasional Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini. Setiap negara memiliki kaisar dan dikendalikan oleh sebuah sekte. Sekte-sekte ini didukung oleh negara-negara ini. Para kaisar harus memberikan upeti setiap tahun kepada sekte-sekte ini. Sekarang sekte-sekte tersebut telah menjadi pengikut kekaisaran. Wajar jika sekte-sekte ini tidak senang karena itu mereka akan memberontak ketika mereka memiliki kesempatan. Ada juga cukup banyak sekte di luar tembok besar tetapi kekuatan terbesar dan terkuat adalah Istana Emas Roland. Para han dari semua negara mengakui kesetiaan kepada Istana Emas dan sama sekali tidak ada cara bagi sekte lain untuk melawan Istana Emas. Qin Mu berkata, kakak senior, bagaimana kekuatan Istana Emas Roland dibandingkan dengan 3 sekte besar? Kanselir Basan berkata dengan tenang, mereka hampir sama saja. Mata Qin Mu berbinar. Memblokir gerbang Istana Emas Roland sama saja dengan memblokir gerbang Gunung Sekte Dao dan gerbang Gunung Biara Petir Besar, orang bisa membayangkan kesulitannya. Namun, kali ini pergi ke Istana Emas Roland bukan untuk memblokir gerbang melainkan untuk mencuri sesuatu. Kanselir Basan terkekeh, adik laki-laki, putri, kalian berdua akan memblokir gerbang sementara aku masuk ke istana untuk mencuri sesuatu. Saat aku berhasil mendapatkannya, kita akan segera pergi. Putri, aku akan meningkatkan latihan dasarmu beberapa hari ini. Ini agar kau bisa melepaskan kekuatan teknik Raja Sembilan Naga secara maksimal. Ling Yuxiu sedikit khawatir. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini Kanselir Basan menyuruh mereka berjalan kaki. Sambil berjalan, ia menyuruh Ling Yuxiu melakukan teknik yang telah dipelajarinya. Kanselir Basan memiliki mata yang tajam dan dia dapat mengetahui kekurangan Ling Yuxiu hanya dengan sekali pandang. Dia kemudian memerintahkan Ling Yuxiu untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berlatih berulang kali. Ini adalah pertama kalinya Ling Yuxiu menderita begitu banyak. Meskipun dia cerdik dan cakap di masa lalu, itu adalah hasil dari pendidikan keluarga kekaisaran. Namun dalam hal seni bela diri dan seni ilahi, dia tidak begitu pekerja keras. Kali ini Kanselir Basan membawanya untuk memoles dasar-dasarnya dan membuatnya berlatih dengan tekun sehingga ia mampu melepaskan kekuatan teknik Raja Sembilan Naga. Teknik Sembilan Naga Raja adalah teknik terbaik dari keluarga kekaisaran. Setelah perbaikan dari Istana Kekaisaran dan menduduki lokasi tempat berkumpulnya Sembilan Naga, Ki dari Sembilan Naga yang bertahan di kota kekaisaran memiliki efek ajaib yang memungkinkan anak-anak dari keluarga kekaisaran seperti Ling Yuxiu untuk mengolah teknik ini 2 kali lebih cepat. Kultivasi Ki vital Ling Yuxiu tidak rendah, hanya saja dasar-dasarnya tidak kokoh. Lebih dari 10 hari kemudian, dia dipoles oleh Kanselir Basan menjadi orang yang benar-benar berbeda dengan kemampuannya meningkat pesat. Teknik Raja Sembilan Naga sendiri merupakan salah satu teknik seni mantra dewa, dan titik terkuat dari seni mantra dewa terletak pada kekuatan ledakan, misalnya, seni mantra dewa api. Kanselir Basan mengulurkan tangannya dan menunjuk, lalu menembakkan bola api yang terbang sejauh 300 mil. Bola api itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi tiba-tiba meledak dan kobaran api meluas beberapa ribu kali lipat dan padang rumput dalam radius puluhan meter hancur oleh ledakan itu. Tanah terbakar hitam dan bahkan ada tanda-tanda batu mencair di pusat ledakan.
Teknik Raja Sembilan Naga memiliki pencapaian yang sangat mendalam di jalur mantra. Beberapa orang mengatakan bahwa aliran mantra dan aliran teknik pertempuran adalah dua aliran yang sangat berbeda, tetapi sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara mantra dan teknik pertempuran, sebaliknya, keduanya dapat saling dioperasikan. Kanselir Basan meminjam palu besi besar dari Ling Yuxiu dan berkata, "Putri, lihat baik-baik. Adik laki-laki, datang dan hadapi aku." Ki vital Kinmu meledak dan pedang pelindung juniornya terlempar dari sarungnya, menusuk ke arah Kanselir Basan. Kanselir Basan mengayunkan palu yang merupakan palu besar yang diberikan Kinmu kepada Ling Yuxiu. Pada saat ini, api yang berkobar benar-benar keluar dari kepala palu dan bertabrakan dengan pedang pelindung junior. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meledak dari kepala palu, menghempaskan pedang pelindung junior. Api berkobar di sekitar Kanselir Basan dan hanya sepetak rumput tempat dia berdiri yang masih hijau. Ling Yuxiu terkejut dan segera melihat titik-titik krusialnya. Kanselir Basan telah menyembunyikan seni dewa api di dalam palu besar dan ketika pedang pelindung junior bersentuhan dengannya, seni dewa api itu meledak dan menerbangkan pedang pelindung junior. Kinmu menggunakan benang ki vitalnya untuk menyapu pedang pelindung juniornya. Dengan cahaya pedang yang menyala, dia menyerang Kanselir Basan. Jarak di antara mereka berdua agak jauh dan Kanselir Basan mengayunkan palu besi ke atas dan ke bawah, dengan setiap pukulan berhasil menangkis pedang pelindung junior dengan sempurna. Ledakan bergemuruh terjadi setelah setiap serangan dan gelombang panas melonjak dengan sangat mengejutkan. Jantung Ling Yuxiu berdebar kencang. Kanselir Basan menunjukkan padanya cara bertarung yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, menggabungkan teknik bertarung dan mantra dengan sempurna dan menjadi sangat kuat. Pedang pelindung junior Kinmu terus-menerus terhempas karena ia sangat mengaguminya. Kanselir Basan pertama kali mempelajari pisau surga dari Bacar sebelum pergi ke Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk mempelajari mantra. Itu akhirnya membawanya ke jalannya sendiri. Dengan mengeksekusi mantra dan teknik bertarung dengan cara ini, Kanselir Basan juga telah menunjukkan jalan bagi Kinmu. Gelar Kaisar Bela Diri sungguh pantas. Menggabungkan dua macam metode kultivasi menjadi satu, bahkan kemampuan Kanselir Basan tidak lebih baik dari Jagal, dia sudah dapat dianggap sebagai master generasi ini. Kanselir Basan menarik kembali keterampilan palunya dan mengembalikan palu merah membara itu kepada Ling Yuxiu dan berkata, "Aku tidak dapat mencapai alam ekstrim dengan mengolah pisau seperti guruku, oleh karena itu, aku hanya dapat mengambil jalan alternatif. Pisau guru dapat membelah langit dan bumi. Dia dapat menebas langit dan menghancurkan semua seni ilahi dengan satu pisau tetapi aku tidak dapat melakukannya. Itulah sebabnya aku mengambil kesempatan untuk memasuki Imperial College selama reformasi Imperial Preceptor untuk mempelajari seni ilahi mantra, mencoba membuat terobosan. Putri Yuxiu, kamu memiliki dasar teknik Raja Sembilan Naga, yang terbaik bagimu adalah mengikuti jalanku." Ling Yuxiu telah menerimanya dengan senang hati dan berkonsultasi dengan serius. Dia tidak mengeluh lagi bahkan ketika Kanselir Basan menyuruhnya berlatih dasar-dasarnya dengan tekun. Kinmu juga tidak dapat menahan godaan dan berkonsultasi dengan Kanselir Basan. Kanselir Basan tentu saja mengatakan semua yang dia ketahui dan tidak ada habisnya dia berbicara. Bahkan Hulinger dan Sapi Hijau telah mendapat banyak keuntungan. Saat mereka masuk lebih dalam ke padang rumput, mereka berlatih menggabungkan teknik bertarung dan mantra. Ling Yuxiu telah menguasai teknik menggabungkan teknik bertarung dan mantra. Kinmu dan dia bertarung dengan sengit dan seluruh tubuh mereka berkeringat. Saat waktunya istirahat, Kinmu mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringatnya dan Ling Yuxiu tersenyum, "Akademisi Kekaisaran, biarkan aku membantumu menyeka." Setelah berkata demikian, dia menyambar sapu tangan itu dan menempelkannya di dahi Kinmu. Kinmu juga melihat keringat di dahinya, "Kamu juga berkeringat. Biar aku bantu bersihkan juga." Ling Yuxiu menyerahkan sapu tangan itu kepadanya. Tiba-tiba ekspresi Kanselir Basan berubah drastis dan dia mengangkat tangannya untuk mendorong ke depan sambil berteriak, "Tebing roh surgawi."